Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul mengenai Baitul Mal. Makalah kami akan disampaikan oleh saya, Syakila Anastasia Zahroni, NIM 12401193085, dan ketiga teman saya, yakni Salsadila Yuniar, Nilana Dilawati, dan Wahyu Anikmatul Lailia. Berikut adalah materi yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Yuniar dari kelompok 11 Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Baitul Mal. Pengertian Baitul Mal. Kata Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan pemerintah untuk mengurus keuangan negara berdasarkan syariat Islam. Tujuan lain dari Baitul Mal adalah untuk pemerataan hak dan kesejahteraan bagi masyarakat. Baitul Mal ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil berasal dari dua kata, yaitu kata Baitul Mal dan kata Baitul Tanwil. Baitul Mal lebih dikenal dengan usaha-usaha pemerataan, pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti infak, sedekah, dan zakat. Sedangkan Baitul Mal wa Tamwil lebih dikenal sebagai usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. Baitul Mal wa Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, sebagai pemberi dan pencipta likuiditas, sebagai sumber pendapatan, pemberi informasi, serta sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan bagi usaha mikro maupun usaha menengah. Baitul Mal wa Tamwil juga memiliki beberapa fungsi tersendiri bagi masyarakat. Di antaranya yaitu sebagai peningkatan kualitas SDM, organisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang digunakan lebih bermanfaat, mengembangkan kesempatan kerja, serta mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar-pasar produk masyarakat. Setelah dijelaskan oleh teman saya mengenai apa itu pengertian dan fungsi dari BMT, saya akan menjelaskan mengenai peranan BMT itu sendiri. Peranan BMT terbagi menjadi dua bagian, yakni peranan yang ada di dalam masyarakat dan peranan yang ada di dalam kebijakan keuangan publik Islam. Peranan yang ada di masyarakat juga memiliki dua peranan, yakni yang pertama adalah menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non-Islam. Hal ini bisa dilakukan BMT dengan cara melakukan sosialisasi dengan aktif betapa pentingnya ekonomi Islam itu diterapkan dalam masyarakat. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara bertransaksi seperti halnya kita sehari-hari jual beli, di mana pedagang itu tidak boleh mengurangi timbangan tersebut dari yang sebenarnya dan mencantumkan bukti transaksi apa adanya. Yang kedua adalah melakukan pendanaan dan pembinaan terhadap nasabah yang ingin membuka usaha, di mana nanti BMT bisa melakukan pembinaan, penyuluhan, kemudian pengawasan terhadap nasabah yang memiliki usaha tersebut, sehingga BMT nanti bisa melihat juga nasabah itu tadi melakukan usaha tersebut dengan cara yang Islam atau tidak. Kemudian peranan BMT terhadap kebijakan keuangan publik Islam adalah untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri, dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Eksistensi lembaga Baitul Mal sendiri pada awalnya merupakan konsekuensi profesionalitas dari manajemen zakat. Namun Baitul Mal juga merefleksikan ruang lingkup Islam, di mana Islam juga didefinisikan sebagai agama dan pemerintahan, sehingga Baitul Mal sendiri menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anikmatul Lailia dari kelompok 11, ingin membahas tentang lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat adalah suatu lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga yang berbadan hukum untuk mengelola zakat.
Tugas utama lembaga amil zakat yaitu sebagai penghimpun, pengelola, dan pendistribusian zakat. Amil yang berbadan hukum tergolong menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Basnas. Basnas bertugas sebagai pengelola dana zakat yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu UBZ. UBZ bertugas sebagai pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat di bawah kelembagaan Basnas. Yang ketiga yaitu Yayasan. Yayasan sendiri berfungsi sebagai pengumpul, pengelola yang fokus di bidang sosial untuk penyelenggaraan. Syarat-syarat menjadi lembaga amil zakat yang pertama yaitu akta pendirian, yang kedua data muzaki dan mustahik, yang ketiga rencana program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang keempat surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Lembaga amil zakat memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Yang kedua, menyusun laporan termasuk laporan keuangan. Yang ketiga, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Nadilawati dari kelompok 11 Lembaga Keuangan Syariah akan menerangkan materi tentang lembaga wakaf. Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti al-habs. Kata tersebut berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Jika kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan lain-lain, ia berarti pembekuan hak milik faedah tertentu. Di Indonesia, lembaga wakaf sudah diterima sebagai hukum adat bangsa Indonesia. Lembaga wakaf memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, pola manajemen harus terintegrasi dan dana wakaf harus dialokasikan untuk program-program pemberdayaan. Yang kedua, azas kesejahteraan nazir, dan yang ketiga, azas transparansi dan tanggung jawab. Di Indonesia, lembaga wakaf dinamakan dengan Badan Wakaf Indonesia atau disebut dengan BWI. BWI bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan yang masing-masing dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua. Anggota BWI paling sedikit terdiri dari 20 orang dan paling banyak 30 orang. Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Saat ini wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan perwakafan yang ditujukan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi 1. Sarana kegiatan ibadah, 2. Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan, 3. Bantuan kepada masyarakat miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, dan beasiswa. Yang keempat, untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan yang kelima, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingan wakaf, hal ini perlu meningkatkan kemampuan profesional seorang nazir. Tugas tersebut dijalankan oleh BWI yang merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazir, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Itu tadi sedikit banyak mengenai pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.